sekarang ya. Blessing in disguise rumah, untuk, ya. Dan untuk makan sayur sekarang semua. Oke. Untuk vitamin. Digitalisasi jalan lebih cepat gara-gara COVID. ini. Lebih cepat 5 tahun kita sekarang. Kita berjumpa lagi di The Ultimate Talks, episode Investment 101, persembahan dari Forbes Indonesia dan Oppo Find X2 Series. Kali ini kami menghadirkan Niko Wijaya, seorang CEO BRI Ventures, modal ventura yang dimiliki oleh Bank BRI, dan sebelumnya merupakan CEO MDI Ventures, modal ventura dari Telkom Indonesia. Mas Niko, apa kabar? Baik, Mas Rory. Thank you for having me. Thank you for inviting us. Ini posisi dua CEO sebelumnya di BRI Ventures, kemudian MDI Ventures, sangat menarik. Saya akan nanti menggali ke situ, tapi saya ingin dapat gambaran terlebih dahulu soal digital economy potential Indonesia. Tahun lalu sampai sebelum pandemi COVID-19, kira-kira di bulan Maret awal 2020. Seperti apa, Mas Niko? Kalau kita lihat, sebenarnya gini, Indonesia melahirkan 5 unicorn sekarang ya kan. Yang terakhir tuh OVO namanya. Kalau kita lihat 2018, investment terhadap startup di Indonesia itu all time high, itu reach peak hari itu sebesar kira-kira mungkin 15 miliar dolar 2018. 2019 malah sebenarnya yang banyak orang mungkin nggak tahu gitu ya, malah menurun 30%. Kenapa itu kok bisa malah? Karena investor itu udah betting on the winning horse sebenarnya. Jadi istilahnya tuh investor udah melihat kita pengen double down atau triple down di perusahaan-perusahaan yang akan menjadi unicorn atau perusahaan-perusahaan yang sudah unicorn. Very picky, clear win sebenarnya juga. Pengen menang cepat juga lah, yang nama juga investor ya kan. Jadi turun 30% dan banyak dari dana-dana tersebut yang terserap untuk pengembangan startup di bidang fintech misalnya. Ya kan? Karena hari itu 2019-2018 kita sudah tahu kategori berikutnya itu apaan. Jadi kalau kita ngelihat, jadi sebenarnya pattern sama mas. Patternnya tuh nggak hanya di Indonesia, tapi kalau kita lihat di Cina, kita lihat di Amerika Serikat, pertama kali tuh internet revolusi itu masuk, ya ini di luar dari media dan yang lainnya adalah e-commerce. Ya kan? Kita lihat di Amerika ada eBay, ada Amazon, ada banyak yang lain-lain hari itu. Ini mempertemukan penjual dan pembeli, menjadi platform untuk berdagang ya kan. Dan the next kategori jelas di Amerika Serikat hari itu adalah payment. Karena kalau kita lihat bisnis e-commerce dengan pertumbuhan yang sangat besar di penjuru dunia manapun juga, kita melihat the next kategori will be payment, ya kan. Jadi setelah masalah jual beli ini udah selesai, sekarang masalah cara bayar seperti apa, ya kan. Dan mungkin sama seperti di Indonesia, even Amerika Serikat hari itu, nggak banyak orang yang taruh misalnya nomor kredit card online. Ini tahun 2001, 2002, 2003. Nggak terlalu percaya lah sistemnya seaman apa sih untuk misalnya put your credit card number hari itu. This is back in the day ya apa nggak sih? Dan memang betul, memang banyak data bocor dan yang lain-lain gitu kan ya kan. Dan makanya setelah itu mungkin ada PayPal, ada solusi keuangan yang lain di sana. Oke. Di sini pun juga sama ya kan. Jadi kalau di sini kita ngelihat bahkan penetrasi kredit di Indonesia less than 5% gitu kan ya kan. Dan bahkan orang yang punya akun di bank aja around 20% atau less than that. Hari-hari yang lalu. Jadi the next will be payment, ya kan? Nah payment ini kan nggak hanya dari konsumen sebenarnya, mau bayarnya gimana, tapi dari yang pedagang yang bisa Tokopedia atau yang lain, itu menerima uang dalam bentuk apa ya? Kan nggak mungkin cash, nggak mungkin apa gitu ya kan? So there's a token exchange di sini mungkin. Platform tersebut akhirnya mungkin dinamakan e-wallet misalnya. Ya kan? Itu tren yang saat ini berkembang di Indonesia. Saat itu. Saat ini udah beda lagi nih ceritanya. Udah beda lagi. Karena gini, kalau kita lihat di dunia digital, bisnis yang lebih dari atau industri tren tuh nggak mungkin 5 tahun. Setiap 2 tahun pasti berubah gitu kan ya kan. Karena cepat adopsinya. Sekarang apa trennya? Sekarang jelas jadi gini. Pertama kita lihat e-commerce ya kan. Pasti ada hubungan ini gini, turutan itu panjang. Satu chain gitu ya. Sebenarnya satu chain bener, satu ekosistem lah sebenarnya kita bilang. Kalau kita lihat satu kemarin e-commerce, kedua adalah payment. Payment itu pasti berhubungan dengan lending, ya apa nggak sih ternyata. Kalau kita ngelihat sekarang trennya yaitu banyak dari platform e-commerce pun juga memberikan kredit, ya kan.
memberikan kredit untuk merchant, memberikan kredit untuk konsumen. Kita lihat ada solusi seperti Julo, ada solusi seperti Kredivo, ada solusi seperti yang lain. Jadi kalau misalnya kita mau beli barang, misalnya konsumen ya, nggak punya credit card, bisa harga handphonenya 8 juta gitu itu. kan, gue pakai platform consumer lending ini, P2P. Oke, artinya semuanya awalnya bermuara dari jual beli, kemudian berkembang sampai dengan bagaimana mempermudah konsumen untuk mempermudah jual beli. Seperti zaman dulu kita, dari barter, beras dengan sapi, ya, jadi akhirnya uang. Jadi sistem perbankan ya. Kalau data yang dari yang saya dapat, Mas Niko, jadi ketika bergabung di MDI Ventures, Mas Niko sukses mempertahankan internal rate of return dan likuiditas 35% dari 7 exit. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa dan mungkin ini yang menyebabkan BRI Ventures melirik dan akhirnya merekrut Mas jadi CEO. Bisa diceritakan nggak MDI Ventures ketika Mas berhasil menorehkan prestasi ini, prosesnya bagaimana? Sebenarnya gini, nah ini mungkin cerita sedikit ya. Kita tuh mempertahankan IRR tuh bukan karena kita pengen keren-kerenan sebenarnya awalnya. Kita takut sebenarnya awalnya, ya kan. Jadi waktu kita kan bukan, saya sendiri bukan orang Telkom ya, Pak, enggak, dan bukan pegawai Telkom hari itu. Kita pro hire lah sebenarnya. Dan MDI Ventures hari itu modal ventura terbesar di Indonesia. Corporate atau bukan corporate paling besar ya MDI hari itu. $100 juta tahun 2015 dan Gojek pun masih belum kayak sekarang gitu kan ya kan. Masih yang kita lihat unicorn hari itu masih yang nilainya di bawah $10 juta kalau nggak salah. Dan kita pun masih hati-hati sekali gitu. Jadi kita takut banget waktu dapat dipercayakan untuk manage MDI. So we were very prudent hari itu. Uang berapa itu? Uang berapa? 100 juta US dollar. Ya, US dollar. 2015. Ya kan? Dan kita sangat hati-hati sekali gitu, dan kita selalu dalam pakemnya gitu ya. Investment thesis kita tuh nggak pernah yang kita lewatin sampai yang ini kelihatannya berhasil nih gitu. Jadi karena gini, kegagalan dari sebuah investasi adalah karena overconfident kan, ya Bang Gas. Kita ngerti sekali kalau misalnya ini permainannya adalah bukan hanya managing opportunities, but managing risk paling banyak, ya kan. Dan banyak fund manager visi di luar sana yang masih berpikir this is a very good opportunity gitu. Let's invest in this guys, ya kan. Murah kok gitu kan, ya kan. Nilainya masih segini, segitu. Tapi kan kalau banyak sama aja, ya kan. Jadi kalau kita kita nggak get overexcited over a deal misalnya. Misalnya ada perusahaan yang lumayan bagus, terus kita melihat ada founder yang lumayan keren misalnya gitu kan ya kan. Kita nggak langsung yang namanya gegabah gitu yang berarti hati-hati banget dalam menginvest uang 100 juta US fundamental harus kuat gitu kan ya kan. Dan hari itu di Amerika Serikat 2016 kalau nggak salah, itu tuh terjadi market corrections. Market corrections berarti beberapa IPO startup di Amerika Serikat 2016 itu tidak senilai yang dibayangkan hari itu. Dan terjadi banyak down run misalnya. Down run-nya mungkin unicorn di Amerika Serikat 2016 itu malah turun valuasinya gitu. Dan kalau kita lihat sekarang kejadian lagi nih dengan Uber, dengan WeWork hari ini. Ya kan? That's a market correction namanya. Jadi kita cukup beruntung sekali karena waktu 2015 kita mulai, 2016 kita baru mulai deploy fundingnya. Itu terjadi banyak banyak update di market di Silicon Valley misalnya. Kita kan harus lihat Silicon Valley lah. Nggak mungkin kita investasinya tesisnya Korea atau Cina gitu, ya kan? Karena semuanya hampir di sinilah terjadi. Jadi kita ngelihat Silicon Valley is correcting on valuations. Dan justru itu kesempatan buat untuk kita belajar, untuk MDI kita Ventures. malah kita sebelum kita deploy uang kita belajar dulu gitu. Oh terjadi ini loh, ada yang namanya crunch seperti ini ya, apa enggak sih? Dan sekarang pun demikian. Dan sebenarnya yang terjadi adalah kenapa banyak visi yang gagal IPO atau banyak visi yang exit sedikit atau bahkan udah 5 tahun belum ada exit gitu ya. Itu karena tidak ada validasi. Investment dalam startup is a validation game. It's always validation game. Dan ini nggak banyak orang yang mengerti gitu. Jadi gini, kalau kita udah invest di satu perusahaan A gitu ya, misalnya seri B misalnya, seri C-nya nggak mungkin kita lagi yang investasi. Orang lain. Harus orang lain, harus perusahaan lain yang sekaliber kita atau bahkan lebih besar daripada kita. Memvalidasi.
kita mau ikut silahkan. Karena kan gini, ini investasi 101, right? Ya, Bang. Karena startup itu tidak dihitung dari permodalan sampai BEP. Investment dalam startup itu runway. Makanya ada seri A, seri B, seri C, seri D. It's to fuel the runway, the growth, ya Bang. Jadi karena nature-nya internet, ya harus lebih cepat dibanding perusahaan yang brick mortar, right? Ya Bang. Ya kan? Kalau kita lihat trennya di Amerika Serikat, Netflix bisa ngalahin Blockbuster, Amazon bisa awalnya ngalahin Raja Buku di sana, Barnes & Noble. Terus kalau kita lihat kembali lagi, Google bahkan mendisrupsi startup juga bernama Yahoo hari itu. So everything happen so quickly, gitu kan ya kan. Dan kalau misalnya so quickly seperti itu, nggak mungkin BEP. Itu pasti dikejar adalah growth. Nah setiap investment itu melakukan yang namanya runway, ya kan. Nah dengan runway ini kita nggak mungkin memvalidasi runway berikutnya. Karena kita misalnya cuma ngerti nih pertumbuhan yang seri A, seri B, nggak mungkin seri C-nya kita ngerti, gitu. Dan the policy dari investment, kenapa banyak tadi visi-visi di Asia Tenggara lah, yang masih rugi juga gitu sampai sekarang, because they are overconfident. Yalah, lulusan dari mana misalnya Stanford atau mana gitu, tiba-tiba kan mereka paling ngerti itu ceritanya. MDI Ventures, kemudian moving forward ke BRI Ventures. Seperti apa perkembangan BRI Ventures sekarang di tangan seorang Niko Wijaya? Kita baru mulai gini. BRI Ventures kita baru berdiri itu 2019, pertengahan 2019. Kita baru mulai investment sebenarnya akhir tahun sampai sekarang nih. Gitu. Kita udah investasi di 8 startups. Dalam waktu akhir tahun sampai sekarang beberapa bulan aja ya? Mungkin ya, 7 bulanan lah kira-kira. 7 bulanan. Sudah berapa uang yang dideploy untuk investasi, Mas? Kalau itu nggak bisa bilang katanya. Nggak bisa bilang. Nggak bisa bilang katanya gitu kan. Karena bukan dari saya ya, bukan dari kita. Tapi dari startupnya nggak pernah juga ada yang disclose. Tapi menarik adalah 8 startup yang diinvest. Apa yang menjadi pertimbangan 8 itu yang dipilih? Dan apakah ini akan terus grow ke depan atau menunggu wait and see terlebih dahulu? Nah ini lucunya seperti ini. One of our portfolio hari ini gitu ya, malah bertumbuh di tengah pandemi. One of your portfolios dari 8 itu? Dari 8. Apa yang paling bertumbuh? Kita punya satu perusahaan namanya Tani Hub. Dan mereka fresh punya produce gitu dari petani-petani. Itu yang kita lihat kan, fresh produce dari petani. But mereka tuh, there's a group of companies sebenarnya. Mereka juga memiliki Tani Fund yang memberikan pembiayaan ke petani. Pembiayaannya berupa dana tunai dan juga misalnya barang seperti pupuk dan bibit dan yang lainnya. Of course itu bertumbuh. GMV bertumbuh. Ini sekarang kita bicara bulan Juli kan ya kan. Itu bertumbuh sejak mungkin bulan Maret bahkan. Bertumbuh. Artinya kayak tadi, ada sektor yang justru melemah, tapi ada sektor yang justru bertumbuh, dan ini yang bertumbuh adalah sektor fresh produce dan juga dan petani. E-commerce, right? Ya, e-commerce kalau kita ngelihat mungkin hampir semua e-commerce di Indonesia yang berhubungan dengan tadi ya, bahan baku ya, bahan baku apa sih namanya? Sandang pangan dan yang lainnya mungkin. Bahan pokok. Bahan pokok. Itu bertumbuh pasti. Bertumbuh. Tapi apa yang menjadikan BRI Ventures melihat 8 ini? Dia harus punya apa dulu sehingga memperoleh kepercayaan BRI Ventures untuk invest ke dalamnya? Sebenarnya tesisnya nggak beda jauh dengan MDI Ventures, right? Ya, karena kita korporasi, gitu kan. Kita korporasi dan kita nggak mungkin main di high risk. Meskipun modal venture adalah high risk high return, tetapi kita harus melihat this is a median risk, a median return. Artinya harus lihat-lihat dulu nih mana yang sudah di later stage, mana yang udah agak mateng. Pasti ya kan. Baru diinvest di situ. Dan confidence sebenarnya datang dari investor yang lain juga dong. Investor yang lain misalnya investornya bukan investor yang harus lebih pintar daripada kita, gitu ya kan. Kalau misalnya kita investment dalam startup itu kan sindikasi ya sebenarnya kan. Sangat jarang tuh satu investor sendirian gitu, nggak mungkin lah sendirian. Again, we are not fueling BEP, but we are fueling growth, ya kan. Di sini kita fueling runways gitu, dan runway ini nggak mungkin expertnya ada di satu orang, satu perusahaan.
satu modal ventura, tapi banyak modal ventura. Oke. Jadi kalau kita lihat Google dan yang lain itu kan investornya lumayan banyak tuh dulu, gitu kan ya kan. Itu bukan karena uang sebenarnya, tapi expertise. Uang tuh komoditas kok sekarang ya kan. Bahkan cerita yang lucu, tadi sempat kita share ya Pak nggak sih, di MDI Ventures selama saya berapa 5 tahun di sana kan ya kan. Itu ada yang saya sampai begging bener-bener, please accept our money gitu kan ya kan. Dan dia bilang, we don't want to accept Begging your ke money. MDI Ventures. Kita yang begging ke mereka. Oh. Saya yang begging ke startupnya, bukan mereka begging ke MDI Ventures. Oke. Saya yang begging, please accept our money. Because Terima dong uang gue dong, gitu. Ya makasih. Uang kita gitu, uang kami. ada apa dengan startup itu? Kenapa? High growth, super high growth, dan investornya semuanya bagus gitu kan. Line up investornya ada nama-nama besar semua lah. Diterima? Setelah 2 tahun ya. Perjuangan Harus 2 tahun. Setelah 2 tahun. Sebelum kita jeda terlebih dahulu, saya ingin tanya soal BRI Ventures, Mas. Artinya kalau misalnya untuk ini ada audiens yang menyaksikan kita dan kebetulan dia adalah seorang founder dari startup, apa yang harus dia punya? Startup dia harus seperti apa sehingga BRI Ventures mau untuk berinvestasi? Good question itu. Apalagi di tengah pandemi kayak gini nih ya. Kalau saya pribadi ingin melihat how you survive in this crisis. Dan ini cobaan yang sangat berat untuk startup founders hari ini. Ya kan? If you survive this pandemic, that means the rest is easy. Karena gini, the nature of startup, crisis or no crisis, it will be crisis all the time, gitu kan ya kan. Crisis runway, crisis competitors, gitu. Gini, kita bukan investor yang pakai feeling juga gitu kan ya kan. Oh ini bagus, ini jelek, ini bagus, ini jelek. Everything is back to fundamental lagi, kembali lagi. Fundamental berarti growth seperti apa, ya kan. Dan burn rate-nya seberapa banyak, gitu kan ya kan. Semuanya kan ada hitungannya gitu. Jadi kadang nih yang suka salah kaprah adalah mencari investasi. Nah ini untuk startup yang lain ya. Investasi di modal venture itu gampang. Sebenarnya sulit. Lebih sulit dibanding ke bank harusnya. You have to prove that you're really good. Ya kan? Dan kalau misalnya udah bagus gitu ya, presentasinya dan yang lain, harus dilihat angkanya mendukung omongannya nggak gitu. Ya apa nggak sih? Jangan pepesan kosong. Jangan pepesan kosong juga ya kan. Ternyata angkanya loh kok nggak segitu gitu kan ya kan. Dan yang paling gampang sebenarnya kan kita punya ini loh, punya user ribuan gitu. Dari mana usernya? Dari promosi gitu kan. Dari promosi kan berarti kan nggak organik. Kita mencari yang organik. Oke. Artinya fundamental dari bisnis itu dan juga ketahanan dia untuk bertahan di situasi krisis. Okay. Mas Niko, bagaimana pandemi COVID-19 ini mempengaruhi digital economy dan juga mempengaruhi visi? Tadi sempat kita bahas sebelumnya ya. Ada yang naik, ada yang turun, jelas ya kan. Jelas ada beberapa yang seperti travel dan yang lain pastilah gitu. Hotel tutup semua gitu kan ya kan. Akomodasi juga rasanya nggak mungkin sekarang kecuali pasien. Ya kan? Tetapi kalau dari kami, Mas, kebetulan kita 8 portfolio ini, alhamdulillah nggak ada yang kenapa-napa gitu kan ya. Artinya 8 portofolio di bawah BRI Ventures nggak terpengaruh negatif dari pandemi ini? Nggak terpengaruh. Pasti ada adjustment jelas ya kan, ada adjustment. Tetapi profil dari klien kami misalnya tadi Investri misalnya ya kan, mereka dealing with kreatif, pekerja kreatif gitu, yang masih ada usaha sampai sekarang. Karena low touch kan, hampir kliennya. Yang ini affecting kan sebenarnya mungkin kepada pinjaman yang mungkin lebih high touch, seperti warung dan yang lain gitu. Itu pasti, karena nggak ada orang yang makan sekarang. Pekerja kreatif seperti apa? Karena kalau misalnya yang di film, terdampak sangat signifikan misalnya untuk pekerja kreatif film. Kalau Investri, pekerja kreatif yang kayak gimana, Mas? Profil dari klien penerima, klien-klien Investri itu consultants misalnya. Consultants masih bisa melakukan webinar. Dan design agency misalnya, atau creative agency yang lain, yang masih bisa kerja di rumah, masih submit pekerjaannya lewat email atau lewat cloud atau yang lainnya. Jadi kita melihat profil di sana masih cukup baik. Dan mungkin salah satu portfolio kami di BVI juga Modalku, ya kan? Di mana mereka memberikan pinjaman kepada e-commerce merchant. E-commerce merchant yang hari ini rasanya juga mungkin terdisrupsi sedikit dengan pandemi, tetapi masih ada bisnis gitu.
Karena low touch kembali lagi nih. Orang membeli barang lewat Tokopedia, Bukalapak dan yang lainnya. Artinya kemampuan mereka dalam membayar hutang Masih ada bisnis. Masih ada bisnis. Jadi kita nggak dealing with tadi pinjaman yang kepada target yang high touch. Biasanya kan kalau pinjaman kan lebih ke gini loh Mas, ke restoran. Ya kan sekarang jelas bisnisnya nggak ada. Ada tapi sangat berkurang. Gitu kan. Warung dan yang lain ya kan itu sangat berkurang juga gitu. Tetapi misalnya bisnis-bisnis seperti, kita juga punya Payfast kan ya kan, portfolio kami. Itu juga masih memberikan kontribusi yang positif. Oke, kalau misalnya 8 portofolio ini justru malah positif, adjustment seperti apa yang dilakukan? Pasti sesuai dengan BI dan OJK, ya kan, di mana mungkin ada penundaan pembayaran. Adjustmentnya mungkin lebih kepada tidak memberikan beban kepada peminjam, seperti penalti, mungkin bisa ditunda gitu kan. Relaksasi begitulah ya. Pasti ada lah, relaksasi masih ada. Dan ini kan karena P2P sebenarnya kan mirroring juga sebenarnya dari perbankan. Jadi nggak mungkin perbankannya sudah relax gitu, relaksasi pinjaman, P2P-nya malah ngejar. Kita nggak berani juga yang gitu. Makanya, dan portfolio kami semuanya kan terdaftar di OJK. Jadi kita juga hati-hati sekali di sana. Jadi kita nggak mungkin yang nggak terdaftar itu ada di portfolio kami gitu. Oke, kalau investori, kalau modalku justru malah naik, bagaimana dengan Tanihub, salah satu portofolio juga yang didanai? Oh jelas pasti naik. Malah naik. Kalau kita lihat nggak hanya itu sih, tapi hampir di semua fresh produce atau perusahaan yang mirip-mirip dengan ini nih, ada lagi yang lain gitu kan ya. Saya nggak bilang yang mana, juga naik sama. Juga terjadi lonjakan lah dalam transaksi. Malah blessing in disguise. Karena semua orang masak di rumah sekarang ya. Blessing in disguise rumah, untuk, ya. Dan makan sayur sekarang semua. Oke. Untuk vitamin. Vitamin belum minum vitamin. Oke, anyway ya. Tapi selain relaksasi Mas, perubahan apa yang terjadi di BRI Ventures ketika pandemi ini melanda? Kalian harus menyesuaikan seperti apa? Kalau kita jelas kalau gini, tentunya pemodal Ventura, visi seperti kita harus adalah yang namanya test case scenario gitu kan ya. Senario yang paling parah adalah ini recover tahun depan. Ya kan? Kalau recover tahun depan, dampaknya pasti kan berantet tuh yang lain gitu. Meskipun sekarang nih ada kategori-kategori yang naik, tetapi kalau ini terus terjadi pasti ada runtutannya juga. Ya kan, karena kan ada satu chain dalam bisnis, two chains of business yang hilang kan ya kan. Contohnya gini, e-commerce merchant pun juga kesulitan cari barang sekarang. Karena supply chain terganggu nih semuanya ya kan. Jadi kita melihat sektor-sektor memang ada yang naik, ada yang turun. Tetapi kalau ini terus pasti semuanya turun gitu. Semuanya pasti ini dan nature kami harusnya semua orang juga begini gitu ya. Itu harus wait and see juga sih. Kategori yang tadinya mau diinvest atau tadinya yang ingin menjadi diundang menjadi bagian dari ekosistem kami misalnya gitu ya, mungkin nggak make sense sekarang untuk dijadikan lagi. Artinya gitu. Sekarang BRI Ventures sedang wait and see posisinya? No, wait and see untuk beberapa kategori, ya. Tapi ada kategori yang nggak wait and see jelas terus. Jalan terus. Dan kesempatan yang sangat baik untuk investor sekarang, ya kan? Karena moodnya investor yang luar dari Amerika Serikat dari mana, itu pun juga melihat ada discounted in values berarti. In valuation, sorry. Artinya discounted in valuations. BRI Ventures mungkin akan wait and see untuk beberapa bidang, tapi bidang yang lain jalan terus dan ini justru malah kesempatan untuk investor-investor yang lain. Ini bidang apa saja? Yang sekarang lagi kelihatan nih sekarang. Jelas tadi agriculture, jelas ya kan. Agriculture is sedang primadona gitu ya. Primadona sebenarnya health. Ya kan? Sekarang kalau kita sakit kan nggak berani ke rumah sakit. Oh, oke. So health, agriculture, P2P lending, education. P2P lending sudah menjadi bagian dari ini core kami. Oke. Because kami bagian dari BRI Group. Jelas lending is part of nature-nya kita. Jelas. Education tadi. Iya. Education tadi. Oke. Jelas. Nah, tapi salah satu ini juga nih yang menarik. Salah satu yang berkembang adalah payment. Orang menggunakan wallet. Lucu gak? Kan wallet selama ini kan yang good to have, ya apa enggak sih? Tapi kan lebih enak bayar cash.
Ya. Sekarang nggak berlaku tuh. Sekarang ternyata ya kan semua pindah juga menjadi electronic payment, ya kan? Semuanya. Dan kita punya portfolio IOPOP namanya salah satunya, is payment gateway. Itu juga terjadi pelonjakan di sana. Oke. Dan if anything else, this COVID, ya, percaya apa enggak, krisis, ya, itu membuat transformasi digital di semua sektor, perbankan, telekomunikasi, media, dan yang lainnya, maju. Dipaksakan sekarang. Dan nggak cuma di sini, nggak cuma di Indonesia. Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, semuanya push nih ke digital semua. Digitalisasi jalan lebih cepat gara-gara COVID. ini. Lebih cepat 5 tahun kita sekarang. Nah, Mas Niko ini juga merupakan seorang kolumnis, utamanya di majalah Forbes Indonesia, dan sudah sering menulis artikel di sana. Salah satu artikel yang menarik yang ditulis oleh Mas Niko adalah, bukan pengusaha terkuat yang bisa bertahan di situasi pandemi seperti ini, tapi pengusaha yang bisa beradaptasi. Ini elaborasinya kayak gimana, Mas? Adaptasi seperti apa yang dibutuhkan pengusaha agar bisa bertahan seperti ini? Oke, nah itu yang digital Darwinism kalau nggak salah ya artikelnya. Di sana kalau nggak salah waktu itu ya, waktu saya menulis itu baru mulai kalau nggak salah di banyak media di luar yang membicarakan mengenai this will be a black swan of 2020. Dan itu betul. Gitu loh. Karena gini, kalau kita lihat banyak sekali bisnis yang tutup, startup bisnis. Ya kalau kita bicara ya pasti bisnis yang di luar dari ekosistem startup pasti juga banyak yang tutup. Eri kemarin announce mereka keluar dari Indonesia. I don't think they will ever survive dimanapun juga untuk bisnis seperti Eri. Kita melihat ada beberapa bisnis lagi yang tutup even e-commerce ada yang tutup kalau nggak salah. Nah, tapi sebenarnya seperti ini. Kalau kita lihat trennya, bisnis e-commerce kan harusnya naik, ya kan? Tapi kalau misalnya dia tutup di tengah pandemi seperti ini, kira-kira apa yang terjadi ya, gitu, ya kan? Berarti kan ada something yang mereka nggak ngelihat, gitu loh. Mereka nggak ngelihat mungkin runway mereka udah tipis hari itu. Mereka nggak melihat supply chain akan terganggu misalnya dan yang lain segala macam. Jadi kalau saya melihat dari kacamata pribadi sebagai orang yang sudah mungkin 10 tahun nih di bidang modal Ventura. This is a perfect storm sebenarnya untuk modal Ventura melihat bagaimana sebuah bisnis model itu, apalagi di startup yang harusnya bisa adjust dengan keadaan yang baru, ya kayak gini nih misalnya. Digital kan hal yang baru nih untuk banyak, even untuk digital players juga sama. Ya. Dan disrupsi kan nggak datang dari Indonesia aja, ya kan. Misalnya unicorn kita pun juga mungkin dapat kompetitor dari yang luar, tapi kan mereka bisa adjust gitu loh. They can gini, kalau kita lihat kenapa Uber gagal dan kenapa Grab misalnya enggak gitu kan, ya kan? Karena Grab memiliki multi ekosistem, enggak cuma ride hailing, ya kan? Ada yang namanya food ecosystem, ada yang namanya nganterin paket, ada yang namanya juga mungkin pembayaran, OVO di sana dan yang lainnya. Kalau kita lihat di Amerika Serikat, Uber dan yang lainnya itu kan satu vertikal doang tuh. Sebagai unicorn seharusnya nggak lakuin itu gitu, ya kan? Cuma ride hailing, dia mau ekspansi semuanya bisa sama satu ride hailing. Kalau kita lihat bisnis startups, nature-nya di Asia Tenggara apalagi gitu kan, ya kan, itu kan menggurita kemana-mana. Jadi kalau misalnya satu sektor ini collapse, ada sektor yang lain mendukung. Kalau kita lihat beberapa unicorn pun yang sekarang memiliki payment-nya kan juga besar. Artinya salah satu bentuk adaptasi adalah diversifikasi pasti, ya kan? Produk atau service. Yeah, it's a business. By the end of the day, it's not digital. By the end of the day, digital only enabler, ya kan? The real business is the offline business, ya kan? Okay. Tadi kalau kita sempat ngobrol sektornya seperti apa berikutnya setelah payment, setelah lending, is O2O, offline to online, online to offline, right? Ya kan? Dimana semuanya nih merging jadi satu nih. Dunianya offline sama dunianya online, ya kan? Jadi satu semua. Di-enable oleh teknologi di sana. Oke. So dalam 5 tahun ke depan, BRI Ventures akan seperti apa? Kalau BRI Ventures mudah gitu ya, karena kita ada benchmark gitu. Jadi nggak mungkin kita bikin sendiri gitu tiba-tiba mau jadi ini mau jadi itu gitu. Kalau kita lihat corporate ventures seperti BBVA Ventures, Citi Ventures yang juga merupakan bagian dari armadanya Citi dan BBVA kemarin, itu menjadi multi fund. Berarti mereka nggak hanya memiliki funding dari corporate parent, ya kan? Tapi mereka juga memiliki armada fund mandat yang berbeda-beda dari investor lainnya. Karena by the end of the day kita adalah fund manager, gitu kan, ya kan. MDI kemarin sudah
3 fund yang kita lakukan di MDI selama 5 tahun nih. Fund pertama dari balance sheet-nya Telkom, fund kedua dari balance sheet-nya Telkomsel, dan fund ketiga kemarin itu open fund dengan Kookmin Bank dari Korea. Nah, mungkin kalau misalnya kita lihat nature-nya seperti itu, berarti BRI Ventures juga harus begitu. Gitu kan? Juga dari fund 1 nih, kita sekarang anggaplah fund 1 gitu ya. Akan ada fund 2, fund 3 berikutnya gitu loh. Dan menjadi full-fledged venture capital company. The real venture capital company. Dan ini yang menjadi visinya, always visinya corporate ventures. Nggak hanya di BRI Ventures, harusnya di tempat lain pun begini. Oke. Sebelum saya ke pertanyaan terakhir, ada saran tidak untuk startup di luar sana yang mungkin saat ini juga sedang membutuhkan investor begitu, terkait dengan prinsip yang Mas percaya, value over valuation? Yes, nah itu tesisnya BRI Ventures tuh, value over valuations. Jadi waktu kita nulis ikut ke dalam diskusi, ya kan. Kita melihat di 10 tahun sebelumnya mungkin everything all about valuations, gitu kan, ya kan. Everything about ini nilainya berapa sih? Unicorn ini nilainya jadi dari berapa miliar dolar menjadi sekian miliar dolar menjadi sekian miliar dolar. But is there an essence dari sana semua? Apakah value-nya tuh ada beneran di sana? Kalau kita lihat kan kita sempat mention mengenai Uber dan mengenai WeWork. Is there a real value di dalam penilaian valuasi mereka? Ternyata enggak. Ya kan? Ternyata kalau kita lihat bahkan nilai sebenarnya nggak segitu. Gitu loh. Jadi berarti investornya pasti ya ada permainan goreng-gorengan lah di dalam sini. So it's a valuation game jadinya. Dan kita nggak suka valuation game. I think di dalam the next iterasi kita nih di BVI adalah kita mencari the real value di sini. The real value dalam BRI Ventures jelas kita mirroring our BRI group of companies. Itu adalah ekosistem UKM. Dan ekosistem UKM itu tuh penopang ekonomi Indonesia atau ekonomi manapun juga lah, di setiap negara manapun juga. Di Indonesia mungkin 90% itu UKM. Ya kan? Sorry Mas. Startup ini harus apa agar value mereka jauh lebih tinggi, atau tidak hanya valuation aja yang tinggi, tapi value mereka lebih tinggi? They have to create impact misalnya. Jadi gini, kalau di BRI ya, BRI Ventures ya, kita melihat ekosistem UKM itu besar sekali impact-nya terhadap perekonomian tadi, ya kan, terhadap hidup orang banyak gitu kan, ya kan. Dan ini yang kita ingin meleverage teknologi untuk membantu semua UKM naik kelas ke atas, gitu loh. Kalau kita lihat kan kejadiannya sudah ada, ya kan. Jadi beberapa misalnya UKM sekarang berjualan online, omsetnya naik 10 kali atau 20 kali atau berapa kali, itu kan udah bukan cerita yang 1-2 gitu. Betul. Tapi itu terjadi mungkin di ratusan sudah sekarang. So you will see the impact dari startup yes, itu ya. Kita melihat sekarang tadi the converging of offline to online tadi. Dan kita ushering a new era sebenarnya nih. Dengan tadi mungkin tadi kita bicara sedikit mengenai dampaknya COVID adalah mempercepat transformasi digital. Sekarang akan lebih cepat lagi nih untuk UKM bertransformasi. Oke. So ini pertanyaan terakhir Mas Niko. Apa ultimate achievement Mas Niko? Ultimate achievement apa ya? Wah, ini filosofis lagi berarti. Oke, filosofis jadi gini. Oke, waktu kita mulai modal Ventura, kita menjadi pemodal Ventura hari itu 2010. Kita nggak even tahu mau ngapain sebenarnya. Pekerjaan ini apa sih maksudnya gitu kan, ya kan? Is this a really a real job gitu kan untuk kita gitu hari itu. Nah 2010 kalau kita lihat Mas, hari itu kalau nggak salah Yahoo datang ke Indonesia, ya kan? Dan itu membuat hampir semua lulusan IT gajinya langsung 10 juta rupiah 2010 hari itu, ingat banget. Dan waktu kita mulai mungkin 2010 2011 kita mulai modal Ventura, itu kan pekerjaan yang nggak ada. Pekerjaan yang tidak eksis lah hari itu. Apa sih modal Ventura gitu kan, ya kan? Oh ini apakah pendanaan, apakah UKM, apakah apa, mencari apa sih yang didanain sama mereka sebenarnya gitu kan, ya. Nah, maybe kalau ditanya my achievement tadi adalah mungkin memperkenalkan modal Ventura kepada mahasiswa saya misalnya yang sekarang masih ada di sini gitu kan, ya kan? Artinya Mas salah satu pionir di Indonesia lah yang memperkenalkan itu di tahun 2010. One of five kali mungkin. One of four or five something. Tapi
Mungkin itu kali, itu lumayan puas sih. Ternyata beneran ada ya gitu kan ya kan. Bisnisnya ada beneran, ternyata ada karir di sini, ada karir di sini ya. Ini ultimate achievement in the past. Sekarang ultimate achievement ke depan, apa itu? Nah, jelas kita gini, waktu kita move on dari satu tesis ke tesis berikutnya, kita terus ingin mencari ultimate achievement lah istilahnya ya kan. Kalau kemarin kita melihat gini, yang harus saya syukuri adalah gini Mas. Dulu waktu saya menjadi modal Ventura muda ya, sekarang udah lumayan tua kan ya. Itu yang saya cari exit. Karena exit itu glory. Itu exit dan fundraising, visi juga fundraising by the way. Itu glory, ya kan. Kalau misalnya MDI kemarin cuma satu fund itu nggak ada glory. Tapi ada fund 2, fund 3, fund 4 sekarang ya kan, fund 4 lagi ini. Itu glory. Itu kayak oh oke, that's the ultimate achievement yang kita raih. Exits, iya. Jadi saya tuh pribadi ya, saya dulu tuh cuma mikir 2. Cari fund baru dan cari exit. Itu menghantui saya terus tuh, tidur. Percuma kalau misalnya dapat kemarin dananya Telkom misalnya $100 juta tapi nggak ada exit gitu kan ya kan. Atau exit cuma 1, cuma 2 gitu. Seperti yang payah gitu kan ya, bangga sih. Tapi sejak mungkin exit ke-7 gitu ya, terakhir kemarin 2019, kita nggak nyari itu lagi sih. Kita nggak nyari, so it's exit ya apa nggak sih? Mungkin ada sekarang modal Ventura yang baru-baru kelihatan nih exit, mungkin kayak lagi excited over this. But tapi itu fana banget sih menurut saya. Oke, jadi apa yang dicari nanti untuk ultimate achievement-nya? Kami, nggak cuma saya sendiri gitu ya. Kenapa kami sekarang ada di sini? Kenapa kami masih berkarir di sini? Mungkin kami melihat beyond financial, beyond exit, beyond money, beyond profits. It's more of bagaimana menggandeng modal Ventura nih, armada modal Ventura untuk membangun ekosistem Indonesia sekarang beneran. Dan again, this COVID-19 pandemi ini tes kami sih di sini. Ya kan, di mana seluruh dunia runtuh gitu kan ya kan. Dan bagaimana tesis value over valuation tadi itu real. Ya kan selama ini kan cuma jargon. Saya suka menulis kayak gitu, tapi bener gak sih sebenarnya? Ini sekarang tesnya, bener gak sih visinya dia nih bisa membangun lagi gitu? Jadi muaranya adalah ke kepentingan masyarakat banyak. Impact kepada masyarakat banyak, yes. Niko Wijaya, terima kasih atas waktunya. Thank you, it was fun. Itu tadi perbincangan kita dengan Niko Wijaya yang merupakan seorang investment guru di bidang modal Ventura di Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di The Ultimate Talks.